Hai, welcome back to 180 Solution. Bersama saya Bayu dan kembali lagi di konten Hashtag Bahas Teknologi. Ini kita masuk ke episode yang keempat ya. Di hashtag kali ini kita akan membahas mengenai apa aja yang baru di bidang teknologi yang khususnya ya bisa di komputer, laptop, dan sekitarnya lah. Ini ada nih yang pertama, berita yang mungkin kita sendiri dengernya itu kayak terus apa? Nah gitu. Karena yang pertama ini adalah dengan rilisnya atau akan segera dirilis Genshin Impact di platform Epic Games. Epic Game Store ya. Epic Game Store itu juga pertama kali dari kita teman-teman membacanya tuh kayak kenapa sih kok masuk ke Epic Games? Padahal kan juga platformnya udah di PC ya, dari websitenya langsung di miHoYo ya. Ya mungkin ada sesuatu ya, entah apa yang dipikirkan, tapi ini info buat teman-teman nih mau cobain, mau download Genshin di Epic Games, kalian bakal dapat redeem code yang mana bisa kalian tukerin dan akan mendapatkan hadiah in-game. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Yang kedua ini adalah berita seputar ramalan. Bukan ramalan jodoh, tapi ramalan mengenai nasib chipset pada Intel di kedepannya ataupun di tahun ini. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah kita bahas mengenai kelangkaan chipset yang saat ini terjadi, terutama di VGA, dan ternyata ini sudah terjadi juga pada Intel, di mana CEO dari Logitech yaitu Bracken Darrell itu akan memperkirakan akan terjadi kelangkaan pasokan chip pada 3 ataupun 6 bulan ke depan. Tetapi beda lagi dengan apa yang dikatakan oleh CEO Intel yaitu Pat Gelsinger ya. Pat Gelsinger. Dia memprediksi bahwa kelangkaan ini akan berlangsung dalam kurun waktu yang mungkin cukup lama. Bisa jadi di tahun 2022 atau mungkin bisa sampai beberapa tahun ke depan. Yang mana ini memang terjadi karena peminat atau yang butuh dari chipset ini itu sudah mulai banyak. Kita sekarang sedang di tengah pandemi yang mana banyak juga orang-orang yang mulai work from home, school from home, dan apa-apa from home. Sehingga kebutuhan penggunaan seperti komputer, laptop, dan sejenisnya itu mulai kenceng, mulai banyak. Sedangkan pengurangan pegawai pun terjadi untuk menghindari dari namanya virus ini. Sehingga ya produksinya memang nggak terlalu kenceng. Nah, akhirnya CEO Intel ini, siapa tadi? Pat Gelsinger mengumumkan akan membangun 2 pabrik di Arizona, Amerika Serikat. Yang mana itu akan menjadi harapan bagi Intel untuk memproduksi chipnya lebih kencang dan bisa stabil dalam perkiraan tahun 2022. Berita ketiga yaitu datang dari AMD, di mana AMD ini akan meluncurkan GPU khusus untuk laptop. Ya, ini untuk laptop, bukan untuk PC. Di PC memang yang sudah keluar adalah di seri Radeon RX 6000-nya, dan di laptop juga akan rilis di seri RX 6000M. Yang mana ini akan ada 3 jenis, yaitu Radeon RX 6600M, 6700M, dan juga 6800M untuk seri tertingginya. Nah, untuk GPU ini sendiri itu sudah menggunakan arsitektur dari RDNA, yang mana sudah lebih kencang 1,5 kali lipat daripada pendahulunya yaitu RDNA. Jadi sekarang memang mulai berkembang juga untuk laptop, yang mana sudah menggunakan GPU terbaru dengan seri-seri yang terbaru dengan performa yang cukup luar biasa. Di sini bisa kalian lihat untuk grafiknya dengan menggunakan settingan 1440 pixel dengan max setting pada beberapa game yang sudah dicoba, yaitu Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk, Dirt 5, dan juga Resident Evil Village. Di situ bisa kalian lihat terjadi peningkatan daripada kompetitornya ya, bisa kalian lihat sendiri di situ. Ada yang naik 1,4, 1,5, bahkan hingga 1,7. Jadi itulah yang terbaru dari AMD. Terus nih, ada juga nih yang baru di berita keempat, yaitu rilisnya kartu grafis terbaru dari Nvidia, yaitu RTX 3070 Ti dan juga 3080 Ti. Ini ya sudah menjadi
trademark mungkin ya bagi Nvidia untuk mengeluarkan seri dengan embel-embel TI dengan beberapa spesifikasi yang cukup berbeda, yang mana yang pastinya yang TI ya lebih tinggi daripada yang biasa. Kita akan coba bandingkan. Yang pertama bisa kalian lihat yaitu pada RTX 3070 Ti dibandingkan dengan yang 3070 biasa. Untuk CUDA Core-nya sendiri ada perbedaan, yang mana pada seri TI-nya dia memiliki 6144, sedangkan yang biasa itu hanya memiliki 5888. Dan juga untuk boost clock-nya sendiri itu ada perbedaan, tapi nggak jauh-jauh amat sih. Ya dimana dia ada di 1,77 GHz, sedangkan pada RTX 3070 itu ada pada 1,73 GHz. Untuk ukuran memorinya sama, dan untuk kecepatan memorinya perbedaannya adalah GDDR6X dengan GDDR6. Di situ adalah perbedaan pada spesifikasinya. Untuk performanya sendiri udah pasti sih ada perbedaan. Ya bisa kalian lihat ya, untuk RTX 3070 Ti ini memiliki performa yang cukup dominan, sedangkan pada RTX 3070 biasa memang ada pembanding atau perbedaan yang bisa cukup terlihat meskipun gak jauh-jauh amat. Jadi bisa dibilang performanya ya sama-sama bagus. Dan untuk harganya sendiri perkiraan pada RTX 3070 Ti ini akan dibanderol dengan harga 10.400.000. Kita sendiri juga tahu VGA sekarang lagi naik ya. Jadi jangan berharap 10 juta ini ya menjadi harga pasti yang akan kalian beli. Enggak seperti itu. Pasti akan ada peningkatan. Jadi ya sabar dulu aja ya. Nah, 3070 sudah, sekarang kita lihat untuk yang 3080 Ti. Untuk spesifikasinya sendiri di RTX 3080 Ti itu ada perbedaan yang cukup jauh pada CUDA Core-nya, di mana yang Ti ini memiliki 10.240, sedangkan yang biasa itu memiliki 8.704. Uniknya pada boost clock-nya itu ada perbedaan, yang mana pada RTX 3080 Ti itu hanya pada 1,67 GHz, sedangkan di yang RTX 3080 biasa itu memiliki 1,71 GHz, yang mana itu lebih tinggi. Tetapi untuk ukuran memori ada perbedaan ya. VRAM pada 3080 Ti adalah 12 GB, sedangkan yang 3080 hanya pada 10 GB. Untuk kecepatan memorinya juga sama, di sini masih menggunakan GDDR6X. Dan untuk performanya sendiri sudah pasti akan jauh lebih baik pada 3080 Ti dibandingkan dengan yang biasa, meskipun bisa dibilang juga masih sama-sama bagus. Nah, untuk harganya sendiri itu diperkirakan akan rilis dengan harga Rp20.700.000. Nah, kalau kalian belinya mungkin nanti akan dijual dengan harga ya udah berkali-kali lipatnya bisa jadi ya. Semoga aja nggak semahal itu. Nah, jadi seperti itu untuk video kita kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian ingin berkonsultasi, ingin belanja, mau ngerakit PC, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri, and peace out.